Alhamdulillah masuk lagi duit Galbay dari aplikasi peminjaman online yang telah mati suri dan kembali lagi ramai melakukan pencairan. Dan untuk di aplikasi ini belum banyak orang mengetahui kalau aplikasinya kembali ramai melakukan pencairan ya. Jadi ini kesempatan banget buat kalian dan cukup menggunakan data busuk dan juga HP yang sudah Galbay juga bisa. Apalagi kalau handphone yang masih fresh itu recommended banget. Dan di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan juga nggak ditelepon sama sekali. Untuk pencairannya, untuk pengaksesiannya juga nggak di SMS ya. Nah oke, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi kalian harus tetap gunakan masker selalu. Apalagi kalau kalian beraktivitas di luar rumah ya, tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan seringlah mencuci tangan. Nah, kalau untuk kabar pengajuan kalian gimana nih? Gua udah lama nggak dengar kabar pengajuan kalian. Apakah udah pada di ACC ataukah masih di Autol atau masih digantung? Dan buat kalian yang mungkin masih di Autol atau masih digantung, ada rekomendasi aplikasi peminjaman online yang kalian bisa coba ya. Dan rata-rata orang-orang pada nyariin aplikasi yang lagi viral ya. Karena untuk aplikasi yang lagi viral itu memang pencairannya paling banyak ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini mungkin kalian kalau yang sudah sering meminjol itu sudah lama mungkin udah tahu dengan aplikasi ini. Akan tetapi kalau yang masih pemula meminjamnya itu pada tahun 2020 sampai sekarang itu mungkin belum tahu dengan aplikasi ini. Dan aplikasinya dulunya ini sempat ramai banget yang mengajukan ya. Namun setelah itu entah kapan aplikasinya hilang dari pencarian dan jarang orang yang bisa mendapatkan peminjaman di aplikasi ini. Dan sebagian orang mengatakan aplikasi ini mati suri ya, karena memang dari yang tadinya ramai kemudian tiba-tiba nggak ada sama sekali. Dan alhamdulillah dia kembali lagi bangkit ya teman-teman dengan pencairan yang lumayan banyak. Nah ini kesempatan banget buat kalian semua. Dan untuk di aplikasi ini cukup menggunakan data busuk kalau ada, ataupun data yang sudah kalian pernah ngajuin di aplikasi ini sebelumnya. Entah itu kalian sudah pernah Galbay sebelumnya atau dengan rawatan, coba deh kalian ngajuin. Karena ada beberapa orang yang mengatakan walaupun kalian sudah pernah Galbay ya, di aplikasi ini itu datanya sepertinya dibersihkan kembali cuy. Jadi kalaupun KTP ataupun data-data kalian di aplikasi ini sudah pernah Galbay terus kalian meminjam, itu bisa loh ya cuy. Namun kembali lagi ke hoki kita masing-masing ya, karena yang menentukan itu tim audit dan juga sistem dari aplikasinya, bukan kita sendiri ya. Kita hanya berusaha untuk memasukkan amunisi dan juga memperkuat amunisi, perbanyak pengajuan dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000 ya. Dan yang masuk ke rekening saya itu kurang lebih 500-an ribu karena memang ada biaya potongan di awal ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat untuk biaya perpanjangannya ini sejumlah Rp301.800 dan untuk tenornya itu akan mendapatkan perpanjangan lagi. Nah, di sini untuk jatuh temponya itu pada tanggal 20 bulan 6 2021. Nah, jadi di aplikasi ini walaupun kita cairnya itu 800.000 atau kita meminjamnya 800.000, tetap ada biaya potongan ya, namanya juga pinjol ilegal. Dan untuk aplikasi ini sebenarnya banyak banget untuk kode kuponnya ya. Jadi walaupun dia ilegal, namun untuk tampilan aplikasi dan juga promo-promonya itu berasa seperti legal saja. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wadah Pinjaman atau yang sering disebut para peminjol yaitu aplikasi WP. Dan untuk aplikasi ini memang dari segi look, tampilan itu sudah baru semua ya. Dan logo aplikasinya juga di sini ada 2021 karena memang pada tahun lalu dia aplikasinya ini udah hilang dan nggak ada di pencarian aplikasi ya. Nah oke, langsung saja ya, mungkin nggak usah berlama-lama, kita masuk dulu ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Wadah Pinjaman yang dideveloperi oleh Patedo ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK, jadi kalian bebas mau galbain, mau nggak usah dibayar, ataupun kalian mau rawat ya bebas ya. Dan untuk di aplikasi ini logonya seperti ini.
kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja, nggak usah repot-repot melalui link, S-File, Google, dan lain-lain karena sudah tersedia di Google Play Store. Kalian tinggal ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian download. Untuk pengguna iPhone, gua kurang tahu juga apakah aplikasi ini tersedia di App Store ya. Mungkin saja sih belum ya teman-teman, soalnya kalau pinjol ilegal itu jarang banget yang tersedia di App Store ya. Kalau untuk pinjol legal itu biasanya sudah ya, seperti Maucash, Akulaku, kemudian Kredit Pintar, dan aplikasi pinjol yang sudah besar lainnya. Kemudian di sini untuk aplikasinya baru mencapai 10.000 download, artinya kesempatan kalian besar banget dan perbanyak saja pengajuan kalian ya. Nah, ratingnya masih sangat-sangat rendah ya cuy, dan memang di sini untuk ulasannya juga masih 51 ulasan. Kalau kita melihat dari brosur aplikasinya di sini dia mengatakan terjamin mudah, cepat, dan aman. Namun ya kalian tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu 100% nggak aman ya, baik dari segi penagihannya, pembayarannya, kemudian pencairannya yang mempunyai pemotongan gede, apalagi tenornya juga singkat banget ya. Makanya nggak usah repot-repot, langsung saja digalbay ya. Untuk di aplikasi ini memang tanpa jaminan, dia nggak memerlukan BPKB, NPWP, dan lain-lain ya, sama seperti pinjol legal pada umumnya. Di sini evaluasinya lolos, pencairannya cepat ya, kurang lebih 3 menit ini sudah masuk ke rekening kalian. Akan tetapi kalau pada hari kerja kemudian lagi banyak yang dicairkan, itu agak menunggu lama ya. Itu sih salah satu kelemahan dari aplikasi ini. Kalau kalian bisa lihat di sini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam ya. Nah, ini kalian bisa lihat bintang 1 ini paling banyak ya cuy. Ya namanya juga masih pinjol baru ya, apalagi dia ini ilegal. Tentunya kalian harus pahami dulu aplikasi ini bukan legal cuy. Jadi kalian jangan sampai salah meminjam ya, soalnya kalau meminjam di aplikasi ini pemotongannya itu gede banget, bunganya juga gede ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk produk yang ditawarkan mulai dari 700.000 hingga dengan 7 juta rupiah dengan tenor peminjaman 92 hari hingga dengan 180 hari. Untuk suku bunga tahunannya ini maksimal dia katakan 28% per tahun ya. Dan ini ada contoh cicilan simulasi. Untuk syarat peminjaman di sini kalian harus berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, dan juga memiliki penghasilan tetap dan juga kemampuan membayar. Setelah itu ada cara mengajukan ya, sama saja seperti pinjol pada umumnya, dan ya hanya seperti ini saja ya, detailnya memang sangat sedikit banget ya. Dan untuk aplikasinya dia berdiri sejak 17 Mei 2021 ya, memang baru banget. Dan buat kalian yang mengatakan, "Bang, kok aplikasinya dirilis baru banget ya, bukannya udah lama?" Ya memang aplikasi ini udah lama sebenarnya, namun dia itu pada akhir tahun kemarin mati suri ya, nggak ada di pencarian, kalian nggak bisa temukan aplikasinya dimanapun ya. Dan memang lebih bagus lagi kalau kembali seperti ini ya cuy, karena itu pencairan lagi ramai-ramainya. Nah oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Wadah pinjaman tampilannya seperti ini. Nah, buat kalian yang masih pengajuan baru atau ingin membuat akun, itu untuk kode OTP dari aplikasi ini yaitu Sakupedia ya. Mungkin kalau kalian tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan barang lagi untuk saudaranya. Karena gue kurang paham juga sih dengan aplikasi kode OTP Sakupedia tersebut ya. Dulu sih biasanya banyak, namun sampai sekarang untuk tahun ini belum ada lagi sih yang gue dapetin untuk Sakupedia. Nah, untuk pokok peminjamannya 800.000 ya. Nah, di sini dia mengatakan tenornya 92 hingga dengan 360 hari, namun ya ini pastinya pancingan doang. Untuk biaya bunganya dia katakan 0,02% sampai dengan 0,08% per hari. Ini jangan sampai kalian termakan dengan kata-kata mereka ya. Nah, setelah itu di sini kalian ajukan. Untuk pengisiannya informasi dasar di sini ada ya. Kalian masukkan nama sesuai KTP, misalkan di sini Om Wir, kemudian nicknya juga. Ini kita misalkan saja ya cuy. Kemudian masukkan nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp bukan nomor WhatsApp utama kalian ya. Kalau ada akun kedua atau akun ketiga ya silakan masukkan. Alamat emailnya juga ya. Jangan alamat email utama kalian. Setelah itu di sini kita harus masukkan secara lengkap ya. Dan silakan pilih metode pendidikan, misalkan untuk status perkawinan juga, tujuan peminjaman. Nah, ini biasanya yang paling banyak orang salah mengisi ya. Kalian pilih untuk alasan yang sekiranya gampang banget untuk di ACC, misalkan seperti biaya pendidikan. Nah, setelah itu
pemasukan per tahun. Ini bisa kalian tinggikan asalkan kalian nggak memasukkan slip gaji cuy ya. Dan juga perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Misalkan kalian PNS ya, itu gajinya misalkan 10 jutaan. Kalau kalian misalkan mempunyai warung, jangan juga untuk gajinya itu sampai dengan 50 juta ya. Nah, di sini coba kita isikan saja 12-an saja ya. Kemudian silakan pilih lokasi. Ini kalian pilih lokasinya. Misalkan saja ini ya. Setelah itu silakan masukkan alamat tempat tinggal. Misalkan Jalan Wonosari ya. Oke, setelah itu silakan masukkan kontak darurat. Di sini kalian harus pilih kontak darurat ya. Kita masukkan dulu dan langsung akan diarahkan ke buku kontak kita ya. Nah, setelah itu kontak keduanya di sini kita pilih. Oke, setelah semuanya sudah, di sini kalian pilih apakah kalian pelajar, pekerja, pengusaha, dan tidak bekerja. Di sini kita coba saja tidak bekerja. Nah, ini tidak bekerja selama berapa bulan ya. Nah, ini misalkan kita nggak bekerja karena wabah COVID ya. Nah, di sini kita pilih 3-16 bulan. Kemudian konfirmasi. Nah, ini verifikasi KTP-nya gagal ya, karena untuk nicknya ini nggak boleh salah satu huruf ya. Nah, nanti kalian bisa isikan saja untuk verifikasi KTP-nya. Jadi di aplikasi ini memang agak sedikit sulit untuk verifikasi KTP-nya, nggak boleh ada kesalahan satu huruf atau satu angka pun ya. Kemudian untuk informasi identitas, di sini kalian masukkan sama seperti biasanya, namun harus sesuai dengan informasi dasar dan juga ada informasi rekening. Setelah itu, di sini juga kalian bisa mendapatkan pembelian paket kupon ya. Di sini tersedia paket kupon yang bisa kalian pilih, namun gua jarang banget sih untuk menggunakan kupon-kupon seperti ini ya, karena memang untuk digalbay bukan untuk perawatan ya. Setelah nanti semuanya sudah selesai, di sini kalian centang di tanda lingkaran kecil ya. Harus berwarna biru jika sudah, dan kalian baca dulu persetujuan peminjamannya. Setelah itu kalian tekan ajukan ya. Nah, untuk jam pengajuan di aplikasi ini kalian bebas ngajuin di jam 8 sampai dengan sorean ya. Soalnya limitnya banyak, namun untuk menghindari habisnya limit pengajuan diborong oleh joki, lebih baik kalian coba ngajukan di pagi hari saja. Soalnya di waktu subuh hari aplikasi ini nggak bisa ya. Bukannya nggak bisa mengisikan, bisa untuk mengisikan, namun untuk peninjauannya itu akan ditinjau pada pagi harinya cuy, di jam kerja. Nah, jadi untuk pengisiannya begitu saja, sangat gampang banget dan simple banget ya. Kalau kalian mempunyai data yang sudah pernah galbay di aplikasi ini, coba kalian ajukan, ataupun data busuk. Namun sayangnya di aplikasi ini belum bisa digonik ya, karena memang untuk verifikasi datanya agak sedikit sulit dan juga sistemnya yang agak sedikit ketat ya. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal Wadah Pinjaman yang telah bangkit dari mati surinya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!